Kemudian yang ketiga adalah bid'ah yang tercela secara mutlak. Yaitu suatu hal yang baru yang bertentangan dengan ajaran Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, sunnah, dan juga bertentangan dengan ijma' para ulama. Dan bid'ah yang tercela ini seringnya itu terjadi di dalam permasalahan usuluddin, pokok-pokok agama, urusan keyakinan, dan sedikit sekali di dalam permasalahan furu', yaitu amal sehari-hari. Contoh ya, contoh bid'ah yang tercela ya, yaitu adanya ajaran menyatakan manusia bisa menciptakan takdirnya sendiri. Salah apa enggak itu? Salah. Kemudian ada ajaran mengkafirkan pelaku dosa besar. Salah apa enggak? Salah. Itu bid'ah itu. Itu berarti bid'ah. Ada ajaran yang mengkafirkan sahabat Nabi. Bid'ah apa enggak? Bid'ah itu. Jadi itu namanya bid'ah. Rata-rata dalam urusan keyakinan. Urusan furu amal biasa bid'ah itu jarang. Kalau sampai ada, itu umpama ada orang yang menyatakan sholat zuhur itu 5 rakaat. Nah ini bid'ah. Ini hukumnya bid'ah. Atau ada yang menyatakan misalkan ya sholat jenazah pakai rukuk. Ini juga hukumnya bid'ah. Dan bilang itu mayatnya banyak dosanya beb, makanya pakai rukuk. Ini enggak berlaku ini. Itu namanya bid'ah begitu ya. Tapi kalau sekedar misalkan tahlilan, baca maulid Nabi itu bukan termasuk bid'ah. Itu adalah satu ajaran yang baik. Makanya ulama menyatakan apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Nabi SAW bersabda man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang berbuat dengan kebaikan yang baru, yang belum pernah ada yang mengerjakan, maka siapapun yang mengikutinya dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan seperti tahlilan dan sebagainya itu bukan bid'ah. Malah itu termasuk sunnah hasanah. Kenapa? Enggak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, Anda yang masih sering ditanya tentang masalah bid'ah dan lain sebagainya, saya ajarin cara jawabnya ya. Anda kalau ditanya ini, misalkan nih, Bapak, kenapa Bapak tahlilan? Mana dalil yang memerintahkan tahlilan? Kita jangan sibuk nyari dalil, capek kita. Kita tanya balik aja, kamu kok melarang tahlilan? Mana dalil yang melarang tahlilan? Kita ada yang mengatakan tahlilan wajib? Tidak ada kan? Tapi kalau dia bilang tahlilan itu haram, berarti dia harus membawakan dalil. Benar apa enggak? Gitu, simpel. Atau ada nanya, misalkan nanya sama saya ya, Habib Muhammad kok suka tahlilan kenapa? Tahlilan kan enggak dilakukan sama Nabi. Enggak dilakukan sama Nabi. Saya akan nanya balik. Kalau enggak dilakukan sama Nabi kenapa? Berarti enggak boleh. Saya akan nanya, yang enggak boleh itu yang tidak dilakukan Nabi atau yang dilarang Nabi? Mana yang enggak boleh? Yang dilarang Nabi itu enggak boleh kita kerjakan. Tapi kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka boleh-boleh saja bagi kita untuk mengerjakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Buat kajian hari Senin malam Selasa ini ya bid'ah. Beb, mana dalilnya? Nabi Muhammad pernah pengajian Ba'da Isya Senin malam Selasa? Ya enggak ada. Ada. Itulah namanya pemahaman tentang bid'ah. Ini dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Simpel ya ngajarin ya, enak ya. Jadi kalau Anda bilang, Anda dengar ulama bilang, termasuk bid'ah adalah meninggalkan berangkat pagi ke masjid. Itu bid'ah, tapi melalui lisan ulama yang warok dan zuhud. Tapi kalau aliran-aliran sesat, itu sudah jelas, itu hukumnya termasuk bid'ah.